Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi, dengan ada kerupnya. Buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi 1 tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi 1 tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang 1, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas, dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi 1. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi 1 tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi 1 tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga, dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok, dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi 1. Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini, dan sehasta di sebelah sana, pada bagian yang berlebih, pada panjang tenda-tenda kemah itu, haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci. Di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya 1 papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci.
Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan dengan 40 alas peraknya. 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat, haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu. Haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi, harus ada 8 papan dengan alas peraknya. 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu, haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas, sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci.
dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga. Dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu, pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya, harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu, pada sebelah barat, harus ada layar yang 50 hasta, dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur, harus 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu.
Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari linen halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak, dan kaitan-kaitannya harus dari perak, dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 5 hasta, dari linen halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci, dan juga segala patoknya, dan segala patok pelataran, semuanya harus dari tembaga. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu, haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan linen halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan linen halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda,
kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti meterai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka ke hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni. Sebagai utas haruslah kau buat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit, dengan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya, sesuai dengan nama para anak Israel. Permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat
2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod. Di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun. Apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya, buatan tukang tenun, seperti leher baju zirah. Haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmiji pada sekeliling ujung gamis itu, dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga 1 giring-giring emas dan 1 buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau ukirkanlah, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya, dari lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus. Dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun, haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka. Dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka,
sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, dari tepung gandum yang terbaik. Haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu, kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu
kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, dan kau ambillah darahnya, dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu. Kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan, persembahan pentahbisan. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya. Dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya, haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan, yang adalah bagi pentahbisan Harun
dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya, menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel, yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya, yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentahbisan itu haruslah kau ambil, dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu, serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu: 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik, dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi. Harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun.
di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan, Allah mereka. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya. Dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu, janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian. Juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun, haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian, haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan,
maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya,
haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian: inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya.